Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan dimanapun kalian berada teman-teman. Malam ini saya sendiri lagi. Kondisi saya, belakang saya juga itu. Nah itu, jadi nanti tadi nggak tahu kebayang rame banget ya tadi masa banyak berkumpul masa sehingga masih terngiang di kepala ya, di telinga ini masih terngiang, rame banget gitu. Dan salah satu ciri kecelakaan memang gitu ya, ketika ada jenazah kecelakaan itu kan nggak sakit teman-teman, jadi tahu-tahu udah ada kabar meninggal gitu biasanya rame dan kampungnya rame banget teman-teman. Jadi apalagi ini seperti kecelakaan massal teman-teman, melibatkan 5 korban dan 2 korban meninggal, 3 korban masih dirawat di rumah sakit teman-teman. Dan saya membawa korban utama yaitu mobil teman-teman. Jadi mobil itu, nah, belakang ini saya cek, ini belakang saya cek sendiri masih terngiang-ngiang, rame banget. Jadi ya ikut ke bawah gitu loh, biasanya kan ikut ke bawah di alam pikiran kita kalau misalnya habis dari mana, habis mendengar suara apa gitu, biasanya masih terngiang di telinga teman-teman. Jadi ini korban kecelakaan ini mobil, dia melibatkan beberapa sepeda motor dan juga mobil lainnya. Ini menabrak pohon teman-teman, dan faktor utamanya adalah mengantuk teman-teman. Jadi memang berbahaya, sangat berbahaya ketika kita mengendari kendaraan dengan posisi mengantuk teman-teman. Ini saya sendiri pernah, ramai banget ya di belakang ini telinga saya kayaknya nggak, jadi masih suara-suara orang itu, ada yang nangis, ada yang gimana, ramai banget. Jadi saya sendiri pernah mengalami ya, ada malah sering juga sih ngantuk tengah malam. Tapi nanti ada beberapa tip teman-teman, kita coba berbagi tip, mungkin bisa teman-teman manfaatkan ya nanti tip-tip dari saya. Jadi garis besarnya teman-teman, ketika berkendara ya dengan posisi mengantuk ini luar biasa berbahaya. Jadi berbahaya bagi diri kita sendiri, juga bagi orang lain teman-teman ya. Apalagi di jalan raya utama itu sudah banyak kendaraan lewat, tuh berbahaya banget. Jadi ini saya bawa korban utamanya. Korban utama itu korban yang melibatkan dia faktor utama ya. Dan saya nggak bisa ngerekam videonya tadi, saya hanya bisa bercerita sebagai gambaran, saya sendirian ya di belakang, atau sebagai gambaran agar ya kita bisa berhati-hati teman-teman ya. Video-video yang saya tampilkan tidak bermaksud mengeksploitasi jenazah, cuma faktor saya adalah saling mengingatkan agar hal-hal seperti ini bisa minimal dikurangi ya teman-teman. Karena kalau kita melakukan seperti ini, inilah akibatnya gitu loh. Jadi saya berharap video ini mungkin bisa menjadi pengingat lah bagi kita semua, kalau hal tersebut bisa berakibatkan fatal ya, fatal dan berbahaya bagi diri sendiri juga orang lain. Lalu apa sih teman-teman ketika kita itu, ciri-cirinya ketika kita itu ngantuk dan berbahaya itu apa sih teman-teman? Ini coba saya ini menurut pengalaman pribadi sih, kadang-kadang seperti itu gitu. Yang pertama biasanya kelopak mata itu berat teman-teman ya. Jadi saya ambil gambar belakang ya, biar sambil menemani saya di jalan. Ini menunjukkan waktunya pukul 1 malam teman, jadi memang tengah malam. Jadi kalau kita kelopak mata kita itu berat, itu sering mengedipkan mata, itu memang tanda salah satu bahwa kita itu sedang ngantuk teman-teman. Lalu yang kedua adalah kesulitan berkonsentrasi. Biasanya kita sulit banget berkonsentrasi, ini juga tanda kita mulai ngantuk. Lalu melamun, pikirannya kemana-mana, itu juga tanda-tandanya teman-teman. Lalu kadangkala kita itu kebablasan ini,
Kalau teman-teman pernah kebablasan, jadi ngendara kebablasan mau tujuannya di sini malah lurus gitu, itu salah satu tandanya teman-teman sudah ngantuk gitu loh. Lalu sering menguap dan menggosok mata. Jadi kalau kita sering menguap dan menggosok mata itu juga apa ya, faktor diri kita sudah mulai mengantuk ya. Lalu ada lagi yang kepala terkantuk-kantuk kayak gitu, itu juga tanda-tandanya. Dan biasanya kendaraan yang fatal itu kendaraannya menyimpang dari jalur, teman-teman. Tahu-tahu kendaraan udah nyimpang dari jalur gitu, itu udahlah, kita harus berhenti teman-teman ya, berhenti, karena itu memang positif kita mengantuk berat teman-teman ya. Dan lalu bagaimana tipnya ya teman-teman? Ada beberapa tip yang biasanya saya lakukan teman-teman. Saya lakukan, saya lebih fokusnya ke belakang, nggak tahu. Jadi ini saya nggak buat videonya itu apa ya, suara-suara yang timbul tuh nggak dengar pas ini. Kadang-kadang dengar tapi nggak tahu, saya kira suara mesin apa gardan apa gimana. Tapi kalau di video-video sebelumnya kalau ada dengar suara ini suara itu, aduh saya nggak tahu lah. Ini lampunya banyak, jadi kita lebih fokus ya. Tapi ya masih sepi teman-teman, memang jam segini. Lalu tipnya bagaimana ya untuk menghindari ngantuk dan menghindari berakibat fatal ya, kecelakaan di jalan? Mungkin tipnya adalah ketika mau jalan kita tidur ya, tidur sebelum berkendara. Jadi misalnya mau kemana gitu, usahakan tidur dulu teman-teman, setengah jam apa 1 jam usahakan tidur dulu. Itu bisa mengurangi ngantuk di jalan. Yang kedua, kita butuh dorongan ya, dorongan untuk dorongan jantung kuat untuk melek gitu loh. Itu ada di kafein teman-teman. Kafein itu yang terbesar, kafein itu ada di kopi. Jadi kalau teman-teman suka ngopi biasanya insya Allah ya suka melek, karena memang dia membuat apa ya, dorongan untuk fresh ya, untuk melek itu ada di kopi ya, karena di kafeinnya itu. Lalu biasanya saya apalagi ya, saya biasanya itu biasanya kalau itu kita menepi ya, kalau udah ngantuk kayak itu udah kerasa yang tanda-tanda tadi, kita menepi lalu ya tidur sejenak aja, merem sejenak gitu. Terus kalau yang selanjutnya biasanya kita melakukan perenggangan ya, jadi ya kayak peregangan otot-otot itu, meregang apalagi yang sepeda motor ya. Terus yang ketiga, yang selanjutnya jangan minum obat ya, berbahaya ketika mau kita berkendara, usahakan jangan minum obat. Dan lagi usahakan istirahat setiap 2 jam. Jadi 2 jam itu teman-teman coba beristirahat sejenak ya, karena faktor tenaganya juga habis. Saya lebih fokusnya seperti itu ya. Saya ngomong karena memang ya untuk nemeni perjalanan gini. Ada saya ngomong dulu mau sendiri ini ya, fungsinya agar saya juga nggak ngantuk, juga mengurangi rasa apa ya, kalau ada sesuatu kan bisa tahu. Jadi memang fungsinya banyak sih saya buat konten ini, sebagai apa ya, sebagai temen juga biar nggak ngantuk saya ngomong sendiri, terus juga sebagai memberikan manfaat, kalau memberikan manfaat karena kasus-kasus jenazahnya seperti apa sehingga tidak terulang lagi gitu teman-teman. Jadi yang garis besarnya tadi, jadi ngantuk itu sangat berbahaya bagi diri kita juga orang lain teman-teman. Ini jalannya yang ini gelap, jadi nggak ada lampunya. Saya coba, ini persawahan teman-teman ya, gelap. Dan ini suaranya juga suara-suara yang di telinga sudah mulai berkurang teman-teman. Cuma nggak tahu ya, saya kok nggak enak ya. Dan ya
nggak tahu, memang nggak enaknya posisi yang tadi lampunya banyak, sekarang lampunya dikit teman-teman. Jadi ini membawa suasananya berubah lebih serem lebih apa ya, lebih nggak enak aja. Nah, di belakang timbul ramai lagi, terngiang-ngiang lagi, suara-suara tangisan keluarganya itu timbul lagi teman-teman ya, timbul lagi. Ada sudah motor satu. Jadi memang suasana sekitar itu kadangkala membawa kita ke suasana aslinya. Saya coba apa ini, berhenti ya, cek kayaknya nggak enak banget ya di belakang ada apa. Tadi saya pinjemin penutup jenazahnya juga pinjemin karena memang nggak bawa ya. Coba saya ceknya di belakang, saya berhenti, nanti coba turun ya. Ada apa sih belakangnya, coba liatin dulu ya. Itu ada, masih ada penutupnya, jenazah masih ke bawah. Turun gak ya? Adalah jalan lagi ya teman-teman ya, jalan lagi dah. Karena yang posisinya gelap, jalan lagi lah. Aduh, lagi nggak ada apa-apa. Kayak nggak jadi turun saya. Sebetulnya mau ngecek sih, cuma ya. Oke, jalan lagi, jalan ya teman-teman ya. Ya juga sudah mulai mulai dekat dengan jalan raya utama sih teman-teman. Juga ini mulai orang-orang yang ke pasar juga mulai berangkat gitu ya. Dimulai ada 1, 2, itu kayaknya orang yang apa ya, yang jualan di pasar itu teman-teman. Coba saya lihat belakang lagi. Nah, ini belakangnya ini nih, belakangnya. Tadi sempat apa ya, sempat yang memang terbawa suasana di sekelilingnya tadi teman-teman ya. Nah, kalau ini kan terang ini ya ikut terang pikiran. Nah tadi memang nggak tahu lah, cuma saya nggak jadi turun, dengan jalan aja. Memang sudah mau deket jalan raya teman-teman ya. Jadi garis intinya memang tadi saya sampaikan di depan bahwa memang ngantuk itu berbahaya banget. Jadi ini korbannya sampai banyak gitu, dan ya semoga semuanya diberikan kesehatan ya, selalu berhati-hati di jalan raya. Dan mohon maaf, ini saya juga HP-nya kadang tak pegang, kadang ada holder. Kalau tak pegang ini biasanya saya bisa ngecek ke belakang teman-teman ya. Nah ini nih, cek ke belakang. Ini udah jam 2 berapa sih ini? Jam 2.15 ya teman-teman. Masih 1-2 orang tadi baru ketemu. Ini di belakang saya coba di samping saya. Agak itu ya teman-teman, agak nggak enak ya. Memang suasana membawa perasaan. Jadi ya bagi teman-teman semuanya sih, saya berharap konten ini bermanfaat, dan saya selalu berharap dukungannya teman-teman ya, berharap dukungannya untuk subscribe, di share, dan dikritik juga. Memang kalau ada saran-saran, selama saya bisa melakukannya, selama saya bisa mampu melaksanakan, insya Allah saya laksanakan teman-teman ya. Jadi faktor utamanya di sini saya buat konten untuk agar hal-hal yang terjadi selama ini itu tidak terulang lagi teman-teman ya. Minimal ya mengurangi lah. Kalau ada hal seperti ini itu akibatnya fatal gitu teman-teman. Ya oke, kita sudah di jalan raya ini, dan saya berharap semoga semuanya tetap selalu berhati-hati di jalan, agar hal-hal yang pernah sampaikan di video-video kita sebelumnya tidak terjadi bagi kita semua ya teman-teman. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau memang banyak kesalahan dari pembuatan video saya kali ini. Saya mohon maaf teman-teman ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk supportnya yang terus memberikan support kepada saya, sehingga saya bisa semangat lagi bikin kontennya teman-teman.
Oke teman, terima kasih semuanya. Salam sehat dimanapun berada. Semoga semuanya diberikan hidayah, diberikan berkah yang kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.